mulai dengan nomor 1. Diketahui fungsi f bersifat f negatif x sama dengan negatif fx untuk setiap bilangan real x. Jika f2 sama dengan negatif 7 dan seterusnya, maka nilai f negatif 2 adalah berapa? Ayo, mari kita jawab. Ya, kita mulai dari mana nih? Nah, langsung ke masalah saja ya. Nih, katanya f negatif 2 itu berapa? Kita mulai dari sini. Nah, ini nih, komposisinya dulu nih. f negatif 2 sesuai sifat yang ada. Nah, kan begini, tidak ada f negatif 2 ya, yang ada hanya f2. Berarti mau tidak mau kita bentuk ini jadi f2 berdasarkan sifat. Jadi kita tulis dulu f-nya lagi, set. Yang di dalam, nah, sesuai sifat yang ada bahwa f negatif x itu sama dengan negatif fx. Jadinya f negatif 2 itu sama dengan negatif f2. Nah, kita tahu bahwa f2 itu adalah set negatif 7 kan? Iya kan? Jadi f negatif 7. Seperti itu. Ini kan bisa saja jadi seperti ini. F7 kan? Nah, tapi bisa juga jadi seperti ini. Set. Nih, negatif F negatif 7. Ya, sesuai sifat. Jadi, kita dapatkan apa nih? F negatif 7 itu berapa? 8. Sehingga negatif F negatif 7 sama dengan negatif 8. Bus, selesai. Jadi jawaban kita adalah E. Oke? Ringkas ya, mudah-mudahan Anda paham. Lanjutkan. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Jika X tambah Y pangkat 2 sama dengan 75 dan X kurang Y pangkat 2 sama dengan 67, maka nilai dari 2020 XY berapa? Baik, mengingatkan kembali ya, konsepnya ini bentuk aljabar yang kayak gini. Konsepnya, kalau X plus minus Y pangkat 2, nah, sebenarnya agak mirip sebenarnya mereka ini. X kuadrat, Y kuadrat, tambah atau kurang 2XY. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau tambah di sini, maka tambah juga di sini. Kalau kurang di sini, kurang pula di sini. Oke? Langsung kita ke masalah. Nah, kan soalnya minta 2020 XY. Nah, tapi yang persoalannya itu berapa XY-nya? Nah, ternyata kita bisa dapat jalan ke sini. Ya kan? Ada XY di sini kan? Jadi kita bisa uraikan kembali persamaan X tambah Y kuadrat itu 75. Jadi X tambah Y kuadrat ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Ini nilainya 75. Ya kan? Sedangkan X kurang Y kuadrat itu sama dengan berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2XY. Nilainya berapa nih? 67. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa kurangi ya. Jangan kita tambah. Kita kurangi apa yang terjadi kalau kita kurang. Nih, set. Tunggu. Set. Habis kan? Y kuadrat kurang Y kuadrat, habis. Ya, jadi kita dapatkan apa nih? Nih, 2XY kurang negatif 2XY itu sama dengan 4XY. Sama dengan berapa nih? Yuk, 8 ya. Kalau kita kurangi, kita bagi dengan 4, apa yang kita dapatkan? Maka kita dapatkan XY-nya berapa nih? 2. Nah, karena XY-nya sama dengan 2, maka terjawablah masalah kita, yaitu 2020 XY itu sama dengan 2020 kali 2 dong. Ya kan? Nah, jadinya dapatnya berapa nih? 4040. Selesai dah. Jadi jawaban kita adalah B. Aman? Aman. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Soal nomor 3. Jika P dan Q merupakan penyelesaian dari
itu persamaan ini ya, sistem persamaan linear dua variabel ini, maka nilai P tambah Q kurang P kali Q itu berapa? Nah, mengingatkan kembali bahwa apa sih yang dimaksud penyelesaian itu? Penyelesaian itu ya, jadi kira-kira sederhananya begini teman-teman. Kalau P dan Q ini disubstitusi ke sana ya, ke sistem persamaan ini, maka persamaan ini benar ya. Jadi kita mulai jawab sekarang. Nah, katanya P dan Q itu solusi penyelesaian dari masalah ini. Jadi P dan Q bisa mengganti X dan Y di persistem ini ya. Jadi kita dapatkan ini. X-nya itu adalah P, Y-nya itu Q. Jadi di sini tambah 2Q. Kira-kira begitu. Kemudian ini berapa nih? 2P tambah Q. Ini katanya 12, ini 9. Nah, biasanya ya orang-orang lain mengerjakan pakai substitusi eliminasi. Nah, kalau kita kali ini tidak perlu pakai eliminasi substitusi. Langsung saja. Set P itu ya, perhatikan baik-baik caranya. Kita mulai dari ini. 12 kali berapa di sini? 1, berarti 12. Kurang. Ingat selalu kurang. Di sini lagi 9 kali 2 ya. Itu hasilnya 18 per 1 kali 1 kan 1 kurang 2 kali 2 4. Bisa ya? Jadi untuk P itu ambil koefisien Q ketemu dengan koefisien tunggal konstan ya. Jadi 12 kali 1 kurang 9 kali 2 per 1 kali 1 2 kali 2. Oke? Hasilnya berapa nih? Negatif 6 per negatif 3, yaitu 2. Nah, kalau Q-nya bang, gimana? Nah, kalau Q-nya itu dimulai dari bawah ketemu P. Jadi 9 kali 1 kan 9. Kurang 12 kali 2. 24 per. Nah, penyebutnya pasti sama nih. Jadi itu pasti negatif 3, ya kan? Negatif 3 ya. Ini berapa nih? 9 kurang 24. Negatif 15 per negatif 3. Hasilnya 5. Bagaimana? Singkat kan? Cara menemukan P dan Q. Ini cara lain dibanding eliminasi substitusi. Nah, karena P dan Q sudah ketemu, maka bisa kita jawab masalahnya. Nih. P tambah Q kurang P kali Q itu sama dengan P-nya berapa? 2 tambah Q-nya 5 kurang P kali Q 2 kali 5 ya, benar? Nih, sama dengan berapa nih? Ini kan 10. Ini astagfirullah. Kok 10 sih? 7 ya, kurang 10. Hasilnya berapa? Negatif 3. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 4. Jika X sama dengan 11P, Y sama dengan 5Q, Z sama dengan 12R, dan X banding Y banding Z itu 11 banding 5 banding 12, maka nilai itu berapa? Baik, mari kita jawab. Kita mulai dari mana nih? Sebenarnya ini ada bentuk aneh di sini nih. Maksudnya gini. Ini kan X, Y, Z perbandingannya 11, 5, 12. Kalau kita perhatikan, ini 11P, ini 5Q, 12R. 11, 5, 12. 11, 5, 12. Lah, coba kita tulis ulang. X itu kan 11P ya. Y-nya 5Q. Z-nya 12R. Ini perbandingannya 11 banding 5 banding 12. Nah, kita bisa lihat bahwa ini pasti apa nih kita dapatkan dari sini? Bahwa P banding Q banding R itu 1 banding 1 banding 1 ya. Karena koefisien dari mereka bertiga ternyata keluar dengan sempurna tanpa ada penghalang sedikit pun. Jadi P dan Q R tiba-tiba menghilang di sini. Itu artinya apa? Ya, pasti perbandingan mereka 1 banding 1. Kalau perbandingan tiga bilangan ini 1 banding 1 banding 1 ya, kesimpulannya sama dong. Ya.
Jadi P sama dengan Q sama dengan R. Kira-kira begitu. Ini kesimpulannya. Apa yang kita dapatkan dari situ? Nah, sepertinya akan membantu kita menyelesaikan masalah. Kita langsung ke masalah. X itu kan 11P ya. 11P ya kan? Y itu 5Q. Oke? Sedangkan Z itu 12R. Bagi berapa? P tambah Q tambah 2R ya. P tambah Q tambah 2R. Nah, karena P, Q, R itu sama, ya berarti tidak perlu kita pedulikan. Artinya kita menganggap itu satu ya. Jadi artinya ini sama dengan 11 tambah 5 tambah 12 bagi 1 tambah 1 tambah 2. Oke, 11 tambah 5 tambah 12 per 1 di depannya ini tambah 1 juga tambah 2. Hasilnya berapa nih? 11, 5, 12 hasilnya berapa tuh kalau ditambah? 28. 1 tambah 1 tambah 2 itu 4. Hasilnya 7. Jadi jawaban kita berapa? 7 itu A. Aman? Oke, lanjut soal nomor 5. Kelihatannya ini agak mudah. Iya. Jika 3px tambah 4 sama dengan 10 dan 4qx tambah 7 sama dengan 19, maka nilai P per Q itu berapa? Nah, gimana kita harus ambil P dan Q? Ya, pasti di sini ya. Di sini P-nya, di sini Q-nya. Sedangkan ini persamaan bisa kita obrak-abrik nih persamaannya. Mari kita jawab. 3px tambah 4 sama dengan 10, kita dapatkan apa dari situ? 3px itu pasti ya ini nih. Kita kurangi 6 semua ya. Kurangi 6, kurangi 4. Jadinya habis 4 di sebelah kiri, sisa di sebelah kanan 10 kurang 4 itu 6. Berarti px itu berapa nih? Bagi 3, yaitu 2. Dengan cara yang sama, 4qx tambah 7 kurang 19 itu masing-masing kita kurangi 7 ya. Jadi kita dapatkan apa nih? 4qx itu sama dengan habis ini 19 kurang 7 12. Jadi qx itu sama dengan bagi 4. Jadi 3. Nah, langsung ke masalah. Jadi kalau kita bandingkan nih. Nih, px dengan qx. Px banding qx itu kan px-nya 2 ya. Qx-nya 3. Sedangkan x dan x ini kan sama. Jadi habis. Jadi sisa P banding Q itu 2/3. Gimana? Aman? Aman. Jawabannya B. Lanjutkan soal nomor 6. Hasil penjumlahan dari 3x tambah 4y per 4 dan 2x kurang 5y per 6 sama dengan berapa? Nah, ini penjumlahan bentuk pecahan ya. Nah, dalam menjumlahkan pecahan, yang perlu diperhatikan itu adalah penyebutnya ya. Kalau penyebutnya beda, maka tidak bisa kita langsung jumlahkan. Maka mau tidak mau kita samakan dulu. Nah, biasanya ya, kalau beda penyebutnya itu kan menyilang ya. Jadi saya ingatkan kembali konsep penjumlahkan nih. Konsepnya kira-kira gini. Jadi kalau ada A per B tambah C per D, hasilnya kan AD ya. AD tambah BC per BD. Kira-kira begitu kan. Nah, tapi ada lagi konsep yang lain, yaitu menyamakan penyebut terlebih dahulu ya, tanpa menyilang. Kita jawab sekarang. Nah, apa sih untungnya kalau kita pakai cara menyamakan penyebut tanpa menyilang ya, seperti ini? Ya, pasti lebih cepat dong. Coba kita perhatikan pecahannya per 4 dan per 6. Nah, ada kecenderungan mengarah ke pecahan per 12, ya kan? Jadi kita kali 3 kali 2 ya. Jadi kalau kita kali 3 ini kali 2 ini, nah kan jadi sama-sama per 12. Seperti itu. Oke, mari kita mulai. Tulis ulang soalnya. 3x tambah 4y per 4 tambah 2x kurang 5y per 6 ya. Nah,
Kalau yang di bawah ini, ya, per 4 ini kita kali 3, kan dapatnya per 12 dong. Nah, karena kita kali 3, maka kali 3 juga pembilangnya. Jadi 3 kali 3x tambah 4y per 12 tentunya, ya kan? Nah, kalau yang per 6 ini, kita kali 2. Kali 2 di atas, kali 2 di bawah. Jadinya 2 kali 2x kurang 5y per kali 2, 12. Nah, oke, uraikan dulu supaya lebih enak nih. Jadi 9x di sini 12y per 12 tambah 2 kali 2x kan 4x. 2 kali negatif 5 itu nih 10 ya, per 12. Nah, karena sudah sama penyebutnya, maka pembilang langsung kita eksekusi saja ya, bisa langsung kita jumlahkan. Nah, karena ini bentuk aljabar, dalam menjumlahkan aljabar itu harus yang sama variabelnya dan sama-sama pangkatnya. Karena di sini sama-sama pangkat 1, maka bisa kita langsung jumlahkan. 9 tambah 4. Berapa 9 tambah 4? 13x. Kemudian 12y kurang 10y. Berapa tuh? Tambah 2y per 12. Ya kan? Nah, cara menyamakan penyebut sebelum kita menyilang ini lebih efektif dibanding kalau kita pakai cara menyilang seperti ini. Ya, karena pasti banyak nih. 6 kali 3 tambah 6 kali 4 ditambah lagi 4 kali 2 kurang. Banyak bener. Nah, jadi jawaban kita pasti selesai lebih cepat dibanding cara menyumlahkan pakai cara menyilang. Oke. Jadi jawaban kita 13x tambah 2y per 12. Jawabannya kita itu adalah E. Oke. Saya kira soal ini cukup pada video ini. Semoga apa yang kita bahas terkait soal-soal bentuk aljabar sebanyak 6 nomor yang telah kita uraikan satu persatu dari tadi dapat memberi manfaat untuk Anda yang telah menonton. Semoga hasil yang Anda peroleh sesuai yang Anda harapkan, sehingga Anda bisa lulus di jurusan yang Anda inginkan. Amin. Oh iya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.